إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Wala taqulu, dan janganlah kalian mengatakan, janganlah kalian meyakini, menganggap larangan liman yuqtalu fi sabilillah, terhadap orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mati syahid. Amwatun, bahwa mereka itu mati, padahal mereka mati, akan tetapi kematian yang kita lihat adalah kematian dunia. Dan kehidupan bukan hanya kehidupan dunia. Manusia melewati beberapa kehidupan ya, waktu masih di dalam rahim ibunya, kemudian setelah itu kehidupan ketika dia keluar dunia, dari dunia dilahirkan, kemudian kehidupan barzakh, kehidupan di alam kubur. Jangan kau mengatakan bahwa orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala mereka mati. Bal ahya'un, bahkan mereka itu sebenarnya hidup, ya, bahkan mereka diberikan rezeki. Walakin la tash'urun, akan tetapi kamu tidak menyadarinya, kamu tidak merasakannya. Asy'ar, ya, la tash'ur itu lebih halus daripada la ta'lamun. Walakin la tash'urun, kan tetapi kalian tidak menyadarinya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Ya, ini menunjukkan walakin la tash'urun, bahwa agama ini harus kita pelajari, harus kita tuntut, harus kita tahu tentang penjelasan-penjelasan dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama hal-hal yang berkaitan dengan perkara gaib. Sebab perasaan itu tidak dapat dengan sendirinya menuntun seseorang kepada yang hak. Begitu pula akal tidak bisa dengan sendirinya menuntun seseorang kepada yang hak. Sebab jika seandainya dengan akal atau keperasaan bisa menuntun seseorang kepada hak semata-mata dengan akal dan perasaan itu, maka tidak perlu diutusnya seorang rasul, berarti sesuatu yang sia-sia. Diturunkannya kitab berarti sesuatu yang sia-sia. Kan tetapi akal dan perasaan itu tidak bisa menunjukkan seseorang dengan sendirinya kepada yang hak. Dia harus dinaungi oleh cahaya Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akal ataupun perasaan itu hanya seperti penglihatan, hanya seperti mata, yang sejernih apapun mata itu bisa melihat, akan tetapi tidak ada cahaya, ya, tidak ada sinar cahaya, maka dia tidak akan melihat walaupun dia jernih penglihatan. Sama dengan akal.
sama dengan akal, sama dengan perasaan. Bagaimanapun baiknya, bagaimanapun cerdasnya orang tersebut, kalau tidak dinaungi oleh cahaya Al-Quran, maka akal itu tidak akan terpetunjuk dengan sendirinya. Makanya kita harus mengambil Al-Quran. Khudil kitab biquwwah. Ambillah kitab dengan kuat. Amalkanlah Al-Quran. Kemudian kita harus mempelajari petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i. Dan sungguh pasti kami akan menguji kalian. Dunia ini adalah darul ibtila, tempatnya kita diuji. Dan ujian itu bukan hanya keburukan, tapi kebaikan. Kebaikan itu juga ujian, rezeki itu ujian, kemiskinan itu ujian, kebahagiaan itu ujian, penderitaan itu ujian. Ada anak diuji, tidak ada anak juga diuji. Ada pasangan juga diuji, tidak ada pasangan juga diuji. Ya. Sebagai penuntut ilmu diuji, sebagai orang yang tidak menuntut ilmu juga diuji. Semua kita ini diuji. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi, dengan sedikit rasa takut, ketakutan, ya. Wal ju'i, ketakutan, kekhawatiran sesuatu yang akan datang, ya. Dan banyak orang yang dengan ujian ini banyak yang tidak lulus. Rasa cemas, rasa takut banyak. Rasa takut, rasa cemas untuk tidak menjadi PNS misalnya, maka kemudian dia menyuap, menjogok. Rasa cemas ketika dia mendaftar menjadi polisi atau tentara, cemas, takut tidak lulus, maka dia kemudian menyogok. Ya. Ini ujian. Jual beli, takut tidak memiliki banyak untung sehingga dia menipu. Orang yang bermuamalah dengan riba, mengambil uang di bank untuk modal, itu takut kalau tidak punya modal usahanya tidak jalan. Al-khauf atau khauf secara umum itu adalah ujian. Namanya diuji, kita harus lulus mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, lulus mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ju'i, dan kelaparan. Kelaparan ini masuk pada rasa takut, tapi rasa takut ini belum terjadi, ya. Dan itu biasanya dibisik-bisikkan oleh syaitan. Syaitanu ya'idukumul faqra, ya, wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan yang membisik-bisikkan itu kefakiran, kekhawatiran, kemudian memerintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Wal ju'i, dan kelaparan, ya. Kelaparan, kita diuji dengan kelaparan. Wa naqsim minal amwali, dan kekurangan harta diuji. Wal anfusi, dan jiwa, yaitu kematian, ya, atau sakit. Kita diuji dengan semua ini, dan manusia tidak akan pernah lepas dari ujian-ujian ini. Wassamarati, dan buah-buahan, ya, hasil panen yang tidak baik, kemudian ya, buah-buahan atau beras atau apa saja yang langka,
kita diuji dengan hal-hal yang seperti itu. Wa basyyiris sabirin. Ini kunci dari semua ujian. Ya, Allah tidak mengatakan maka bersabarlah dengan itu, tapi mengatakan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kunci dari semua ujian ini adalah kesabaran. Wa basyiris sabirin. Ya, kemudian menghadapi ujian ini, ujian itu namanya ujian pasti berat. Namanya ujian pasti berat. Pasti dia membutuhkan energi. Ya, makanya di ayat sebelumnya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan kepada Allah melalui kesabaran dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Kalau di sini wa basyiris sabirin. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar ini berat. Bahkan as-sabru yahtaju ila istibar. Sabar pun butuh kesabaran. Makanya orang Arab mengatakan as-sabru mislu ismihi. Ya. Murrun awailuhu lakin awakhiruhu ahla minal asali. Kesabaran itu awalnya berat, tapi semua kesabaran itu akhirnya selalu lebih manis daripada madu. Alladzina idza asabathum musibatun. Bagaimana orang-orang yang sabar ini? Alladzina idza asabathum musibatun, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah. Apabila ditimpa musibah, kehidupan seseorang itu, kehidupan manusia cuma dua. Diberikan nikmat yang sebagai ujian, diberikan musibah yang juga sebagai ujian. Dan orang beriman sangat baik dalam dua hal ini. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, inna amrahu kullahu khair, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara orang beriman. Semua urusannya sangat baik. Kalau diberikan nikmat dia bersyukur, kalau diberikan ujian dia bersabar, dan itu tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang beriman. Hanya orang beriman yang seperti ini. Alladzina idza asabathum musibatun, yang apabila ditimpa dengan musibah, qalu, mereka mengatakan, ini orang yang bisa mengatakan ini adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu, orang yang beriman. Qalu inna lillahi, orang yang baik tauhidnya. Tak bisa dia mengatakan inna lillahi, sungguhnya kami ini milik Allah. Itulah pentingnya tauhid, mempelajari tentang masalah-masalah akidah, terutama tentang masalah takdir, al-qada wal qadar. Inna lillahi, ketika kita disimpa musibah, inna lillahi. Inilah nikmat yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Inna lillahi. Sebab inna lillahi ini bukan cuma ucapan yang orang ucapkan dan tidak mengetahui maknanya. Inna lillahi, sungguhnya kami ini milik Allah. Kita dimiliki. Dan yang namanya dimiliki, maka yang memiliki berkehendak sepenuhnya terhadap kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguhnya kami hanya akan kembali kepadanya. Tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini disebut dengan istirja'. Tidaklah seseorang mengucapkan ini dengan penuh penghayatan dan keyakinan ketika mendapatkan musibah atau kehilangan sesuatu, kecuali Allah akan menggantikannya sesuatu yang lebih baik.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ar-ridha ba'da al-qada, ridha setelah ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan bayangkan bahwa ridha itu sesuatu yang spontan datang langsung. Orang juga bisa dikatakan ridha ketika ketika orang mendapatkan musibah, itu yang paling menerobos cepat untuk masuk itu syaitan. Karena di situ pintu yang sangat lebar untuk dia masuk memperdaya manusia. Untuk kemudian dia berputus asa dari rahmat Allah, untuk kemudian dia mengambil sebab yang tidak pernah dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian dia menyesali sesuatu, untuk kemudian dia mengaitkan ini dan itu dan tidak mengembalikan. Itu syaitan yang cepat menerobos masuk ke dalam manusia. Ya. Tapi kalau orang memiliki ilmu, jadi jangan bayangkan bahwa ridha itu datang dengan sebegitu saja tanpa didasari dengan ilmu. Tidak. Ilmu dulu. Ya. Ilmu inilah ilmu tentang akidah, tauhid, qada dan qadar. Ilmu inilah yang akan menjadi benteng ketika kita diberikan nikmat, kita juga ya, menyerahkan kepada Allah. Semua ini adalah titipan dari Allah Subhanahu. Kita ditimpa musibah, kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba seperti orang yang memiliki akidah yang baik. Misalnya kebiasaan orang-orang kalau berfoto tidak boleh 3 orang, nanti yang di tengah mati. Orang yang memiliki akidah yang baik apa? Bilang, bukan cuma yang tengah yang mati, biar fotonya juga mati. Bukan cuma yang di tengah yang mati, semua akan mati. Biar fotonya mati juga. Orang kalau memiliki akidah seperti itu, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmatun. Mereka itulah orang-orang yang akan memperoleh ampunan. Musibah itu datang untuk menggugurkan dosa. Musibah itu datang untuk membersihkan. Sakit itu diberikan untuk membersihkan. La ba'sa tahurun insyaallah. Pembersih. Sehingga kita akan senantiasa diuji sampai kita betul-betul bersih dari noda maksiat. Itu kalau kita bisa menghadapi ujian tersebut. Ulaika 'alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmatun, dan rahmat. Bukan cuma ampunan. Ya. Orang yang sukses itu adalah orang yang selamat dari kegagalan dan mendapatkan predikat. Itu sukses. Itu sukses, berprestasi. Dan orang yang sabar itu adalah orang-orang yang berprestasi. Ya, lulus dari ujian tapi kemudian mendapatkan nilai, mendapatkan prestasi. Bukan hanya sekedar lulus biasa. Ada orang sekedar lulus biasa. Orang bersabar tidak. Ulaika 'alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Ya. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Perhatikan karakter ini, yang karakter orang yang tidak sabar itu susah sekali mendapatkan petunjuk. Susah mendapatkan petunjuk, mendapatkan arahan, dan mendapatkan sesuatu. Orang yang tidak sabar, ya, misalnya belajar, sabar nanti, insya Allah begitu kamu akan pintar dalam belajar. Misalnya menghafal, sabar, baca, nanti lambat laun kamu akan hafal. Tapi tidak, dia tidak sabar, akhirnya dia tidak bisa hafal. Ya, tidak sabar. Tidak sabar, akhirnya dia
melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang yang menginginkan keturunan tapi belum diberikan, tidak sabar. Kita sudah nasihati, kalau Allah sudah menghendaki kamu akan mendapatkan keturunan, tidak sabar. Akhirnya dia pergi masandro. Ya. Perhatikan bagaimana kesabaran ini akan menuntun seseorang ke jalan hidayah. Tapi ketidaksabaran itu membuat semuanya tidak ada yang beres. Tidak sabar. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk, atau orang-orang yang terpetunjuk, atau orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan ayat 158. Allah taala Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam